Bangsa Tarsis adalah salah satu bangsa yang disebut dalam kitab-kitab suci seperti Alkitab, dan menurut sebagian tafsir, mereka diyakini berasal dari keturunan Yafits atau Yafet, putra Nabi Nuh. Yafits dianggap sebagai leluhur bangsa-bangsa Eropa dan sebagian Asia, dan banyak penafsir klasik mengaitkan bangsa-bangsa seperti Yunani, Skit, dan bangsa-bangsa utara lainnya sebagai keturunan Yafits. Berikut poin penting tentang bangsa Tarsis, keturunan Yafits bin Nuh, dan hubungannya dengan Yajuj dan Majuj. Pertama, keturunan Yafits bin Nuh. Setelah peristiwa besar banjir yang melanda seluruh bumi, ketika bahtera Nabi Nuh akhirnya berlabuh di atas Gunung Judi, dimulailah masa baru bagi umat manusia. Nabi Nuh memiliki 3 orang putra yang selamat dari azab tersebut, yaitu Sam, Ham, dan Yafit. Masing-masing dari ketiga anak Nabi Nuh ini kemudian menjadi leluhur dari berbagai bangsa yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di antara ketiga putranya, Yafit dikenal sebagai leluhur dari bangsa-bangsa yang mendiami wilayah utara dan barat bumi, mencakup daerah-daerah yang kelak menjadi kawasan Eropa, Asia Tengah, dan sebagian besar wilayah Asia Utara. Yafit memiliki keturunan yang banyak, dan anak-anak serta cucu-cucunya menyebar ke berbagai daerah dengan membawa serta bahasa, budaya, serta nilai-nilai yang mereka warisi dari leluhur mereka. Salah satu keturunan Yafit yang dikenal dalam berbagai tradisi kuno adalah Yawan, yang sering diidentifikasi sebagai nenek moyang bangsa Yunani, serta Togarmah, yang dipercaya sebagai leluhur bangsa-bangsa di Asia Tengah dan Eropa Timur. Di antara garis keturunan inilah kemudian lahir satu kelompok bangsa yang dikenal dalam teks-teks kuno dengan nama Tarsis. Bangsa Tarsis disebutkan dalam beberapa kitab suci kuno sebagai bangsa yang mendiami wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama logam mulia seperti emas dan perak. Dalam catatan Yahudi dan Kristen, nama Tarsis merujuk pada suatu negeri di ujung barat dunia yang dikenal saat itu, yang sering dikaitkan dengan wilayah yang kini disebut Spanyol, atau kawasan sekitar Laut Mediterania bagian barat. Bangsa Tarsis disebut sebagai bangsa pelaut dan pedagang ulung. Mereka dikenal memiliki kapal-kapal besar yang mampu berlayar jauh, melintasi samudra untuk berdagang dengan bangsa-bangsa lain. Kemampuan mereka dalam berdagang dan menjalin hubungan dengan peradaban lain membuat bangsa Tarsis menjadi salah satu bangsa yang disegani di zamannya. Dari sisi keturunan, para ahli tafsir dan sejarawan klasik percaya bahwa Tarsis berasal dari salah satu cabang keturunan Yafit yang menyebar ke wilayah barat daya dari kawasan Armenia, tempat keluarga Nabi Nuh diyakini pertama kali menetap setelah banjir surut. Anak-anak Yafit diyakini menjelajahi daratan luas Eurasia, dan dari sana mereka menyebar, membentuk berbagai komunitas yang kemudian berkembang menjadi peradaban-peradaban awal di Eropa dan sekitarnya. Tarsis merupakan salah satu dari komunitas itu yang akhirnya menetap di wilayah pesisir dan mengembangkan keahlian dalam bidang maritim. Keberadaan bangsa Tarsis tidak hanya menarik dari sisi sejarah, tetapi juga dari sisi simbolik dan keagamaan. Mereka disebut dalam kitab-kitab kenabian sebagai bangsa yang akan kembali muncul dalam narasi akhir zaman, sebagai bangsa yang akan membawa persembahan kepada Tuhan dari ujung bumi. Dalam konteks ini, bangsa Tarsis sering digambarkan sebagai simbol dari bangsa-bangsa jauh yang akan kembali kepada jalan kebenaran. Namun demikian, dalam ajaran Islam, tidak banyak keterangan langsung mengenai bangsa Tarsis. Tetapi, konsep tentang keturunan Yafit tetap relevan, karena dari keturunan Yafit pula muncul 2 kelompok yang sangat penting dalam narasi kenabian, yaitu Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj, menurut Al-Quran, adalah 2 bangsa yang sangat kuat dan merusak. Mereka dikurung oleh seorang raja saleh bernama Zulkarnain di balik tembok besar, yang dibuat dari besi dan tembaga. Kedua bangsa ini, menurut beberapa ulama dan ahli tafsir, juga berasal dari keturunan Yafit bin Nuh. Namun, berbeda dengan bangsa Tarsis yang dikenal damai dan berbudaya tinggi, Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai bangsa yang barbar, kejam, dan destruktif. Mereka tidak membangun peradaban, melainkan menghancurkannya. Dengan demikian, keturunan Yafit bin Nuh berkembang menjadi 2 cabang besar yang sangat kontras. Di satu sisi, terdapat bangsa seperti Tarsis yang menjelma menjadi pelaut, pedagang, dan pembangun peradaban. Di sisi lain, terdapat Yajuj dan Majuj, simbol dari kekuatan destruktif yang kelak akan dilepaskan sebagai salah satu tanda besar menjelang hari kiamat. Kedua cabang ini, meskipun berasal dari akar yang sama, menunjukkan bagaimana jalur sejarah dan budaya dapat membawa satu keturunan manusia
ke arah yang sangat berbeda. Cerita tentang Yafit bin Nuh dan keturunannya tidak hanya menjadi bagian dari kisah sejarah awal manusia pasca banjir besar, tetapi juga membawa pesan tentang pilihan dan konsekuensi. Dari keturunan yang sama, lahirlah bangsa-bangsa yang menempuh jalan kemajuan dan kedamaian, tetapi juga muncul bangsa yang memilih jalur kerusakan dan kebinasaan. Hal ini menunjukkan bahwa garis keturunan bukanlah penentu akhir, tetapi perjalanan manusia dan pilihan moral merekalah yang menjadi penentu sejarah dan nasib umat manusia. Kedua, bangsa Tarsis sebagai bangsa pelaut dan pedagang. Di sepanjang bentang sejarah awal manusia pasca banjir besar yang melanda bumi pada masa Nabi Nuh, berbagai bangsa dan suku mulai terbentuk dari keturunan anak-anak beliau yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Salah satu keturunan yang paling menarik untuk dikaji adalah bangsa Tarsis. Bangsa ini, yang diyakini sebagai keturunan dari Yafit bin Nuh, tampil menonjol sebagai salah satu bangsa pelaut dan pedagang ulung pada zamannya. Dalam berbagai teks kuno dan catatan sejarah, bangsa Tarsis disebut-sebut sebagai bangsa yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengarungi samudra dan menjalin hubungan dagang dengan bangsa-bangsa yang jauh dari wilayah asal mereka. Menurut sumber-sumber dari tradisi kuno seperti kitab suci Perjanjian Lama, Tarsis adalah nama dari suatu tempat yang sangat jauh, berada di ujung dunia yang dikenal pada masa itu. Dalam catatan tersebut, kapal-kapal dari Tarsis sering disebut dalam konteks perdagangan dan kemewahan. Mereka membawa muatan logam berharga seperti emas, perak, besi, dan timah, serta barang-barang mewah lain yang menjadi komoditas bernilai tinggi pada masa itu. Kapal-kapal dari Tarsis tidak hanya menjadi simbol kemakmuran, tetapi juga lambang dari kekuatan maritim dan keahlian pelayaran yang sangat maju untuk ukuran zaman tersebut. Bangsa Tarsis diduga mendiami wilayah yang saat ini dikenal sebagai bagian dari semenanjung Iberia yang mencakup wilayah Spanyol bagian selatan. Daerah ini secara geografis terletak di kawasan pesisir dan sangat strategis sebagai titik temu antara Laut Tengah dan Samudra Atlantik. Keunggulan posisi geografis ini memungkinkan bangsa Tarsis untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan besar dan membangun armada laut yang kuat. Mereka memanfaatkan potensi laut sebagai jalur utama untuk berdagang, menjelajah, dan membangun relasi ekonomi dengan bangsa-bangsa lain yang tersebar dari timur hingga ke barat. Sebagai bangsa pelaut, Tarsis tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis dalam membuat kapal dan navigasi laut. Mereka juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang angin, arus laut, dan musim pelayaran. Keahlian mereka dalam membaca bintang-bintang di langit dan memahami pergerakan alam menjadikan mereka pelaut yang mampu melakukan pelayaran jarak jauh, bahkan ke wilayah-wilayah yang belum dijangkau oleh bangsa lain pada masa itu. Kapal-kapal mereka dibuat dengan konstruksi yang kuat dan memiliki daya tahan tinggi untuk menghadapi ombak besar dan badai samudra. Dalam bidang perdagangan, bangsa Tarsis dikenal sangat maju dan cerdas. Mereka tidak hanya berdagang secara langsung, tetapi juga membentuk jaringan perdagangan yang luas. Barang-barang yang mereka bawa meliputi hasil bumi dari negeri mereka sendiri maupun hasil dagangan dari bangsa lain yang mereka peroleh melalui sistem barter dan tukar-menukar. Komoditas seperti perhiasan, rempah-rempah, kayu-kayu langka, dan kain halus menjadi bagian dari arus perdagangan yang mereka kendalikan. Mereka dikenal tidak hanya sebagai pedagang biasa, tetapi sebagai bangsa yang mampu mengatur jalur perdagangan internasional pada zamannya. Kemampuan bangsa Tarsis dalam berdagang tidak hanya didasarkan pada kekayaan alam dan kemampuan pelayaran, tetapi juga pada kecerdasan dalam membangun hubungan diplomatik dan sosial dengan bangsa-bangsa lain. Mereka dikenal sebagai bangsa yang sopan dalam pergaulan antar bangsa, menjunjung tinggi etika perdagangan, serta menghargai perbedaan budaya yang mereka temui selama pelayaran. Hal ini membuat bangsa Tarsis diterima dengan baik di berbagai pelabuhan yang mereka kunjungi, bahkan di wilayah-wilayah yang cenderung tertutup terhadap bangsa asing. Kebesaran bangsa Tarsis tidak hanya tercermin dalam catatan sejarah, tetapi juga menjadi bagian dari kisah-kisah profetik yang menempatkan mereka sebagai bangsa penting dalam narasi-narasi spiritual dan simbolik. Dalam beberapa teks keagamaan, bangsa Tarsis digambarkan sebagai bangsa yang akan membawa persembahan kepada Tuhan dari tempat yang jauh, melambangkan kembalinya bangsa-bangsa kepada jalan yang benar. Mereka digambarkan bukan hanya sebagai bangsa yang kuat secara ekonomi, tetapi juga sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai moral dan spiritual yang luhur.
Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan peta politik dunia, nama bangsa Tarsis mulai memudar dari catatan sejarah dunia modern. Kejayaan mereka perlahan-lahan tertelan oleh pergeseran kekuasaan, invasi bangsa lain, dan perubahan jalur perdagangan global. Meski begitu, jejak mereka tetap hidup dalam cerita-cerita kuno, dalam mitos, dan dalam tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun. Hingga kini, bangsa Tarsis tetap menjadi simbol dari kekuatan maritim, kejayaan perdagangan, dan keunggulan peradaban yang dibangun di atas fondasi kerja keras, kecerdasan, dan semangat menjelajah. Dengan demikian, bangsa Tarsis adalah cermin dari salah satu kemungkinan terbaik dari peradaban manusia awal yang lahir dari keturunan Nabi Nuh. Mereka menunjukkan bahwa sebuah bangsa yang berasal dari akar leluhur yang sama dapat tumbuh menjadi masyarakat yang unggul, tidak hanya karena kekayaan alam yang mereka miliki, tetapi juga karena visi, keuletan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan damai dengan bangsa lain. Bangsa Tarsis adalah kisah tentang pelaut yang berani menembus batas, tentang pedagang yang bijak dalam bertransaksi, dan tentang manusia yang mampu menjadikan lautan bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung antara peradaban. Ketiga, Yajuj dan Majuj sebagai bangsa perusak. Di dalam perjalanan sejarah manusia yang dibingkai oleh ajaran-ajaran kenabian dan wahyu ilahi, terdapat kisah tentang dua kelompok manusia yang dikenal sebagai Yajuj dan Majuj. Nama mereka telah disebut dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran, juga dalam tradisi Yahudi dan Kristen, sebagai dua kelompok besar dari umat manusia yang memiliki kekuatan luar biasa, namun memiliki sifat yang destruktif dan merusak. Kisah tentang Yajuj dan Majuj tidak sekadar merupakan catatan sejarah biasa, tetapi sebuah narasi besar yang mengandung peringatan tentang potensi kebinasaan yang dapat ditimbulkan oleh kekuatan manusia jika tidak dibarengi dengan akhlak dan petunjuk ilahi. Menurut kisah yang terabadikan dalam surah Al-Kahfi dan surah Al-Anbiya dalam Al-Quran, Yajuj dan Majuj adalah dua kaum yang tinggal di suatu wilayah terisolasi yang berada di balik dinding besar. Dinding itu dibangun oleh seorang hamba saleh dan penguasa besar yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Dzulkarnain. Ketika Dzulkarnain sampai di suatu tempat di antara dua gunung, ia bertemu dengan suatu kaum yang mengeluh tentang kerusakan dan kehancuran yang sering dilakukan oleh Yajuj dan Majuj. Mereka memohon agar Dzulkarnain membangun pelindung agar kaum perusak ini tidak lagi dapat mengganggu dan menghancurkan kehidupan mereka. Maka, dengan bantuan dan izin Tuhan, Dzulkarnain membangun tembok yang terbuat dari besi dan tembaga yang kuat, dan sejak saat itu, Yajuj dan Majuj dikurung di balik dinding tersebut, tidak bisa keluar dan merusak bumi hingga waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan tiba. Deskripsi tentang Yajuj dan Majuj yang muncul dari teks-teks kuno menggambarkan mereka sebagai bangsa yang memiliki kekuatan fisik yang besar dan jumlah yang sangat banyak. Mereka digambarkan sebagai kaum yang hidup dengan semangat penghancuran, yang tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap bangsa lain, dan yang membinasakan apa saja yang mereka lewati. Di balik tembok tempat mereka dikurung, mereka terus mencoba menerobos keluar, menggali siang dan malam, tetapi hingga kini mereka belum mampu menembus penghalang tersebut, karena kehendak Tuhan menahan mereka sampai saat yang telah ditetapkan. Beberapa penafsiran dari para ulama dan sejarawan klasik menyatakan bahwa Yajuj dan Majuj berasal dari keturunan Yafit bin Nuh, sama seperti bangsa-bangsa besar lainnya, seperti bangsa Skit, bangsa Mongol, dan bangsa-bangsa yang tersebar di wilayah utara dan timur bumi. Namun, berbeda dengan bangsa lain yang tumbuh menjadi masyarakat yang beradab, Yajuj dan Majuj tumbuh menjadi kaum yang keras, liar, dan tidak memiliki norma-norma sosial yang membatasi tindakan mereka. Mereka disebut sebagai kaum yang tidak mengenal tata pemerintahan, tidak memiliki tatanan hukum, dan tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam setiap kemunculan mereka, hanya kehancuran dan kengerian yang tersisa. Narasi dalam tradisi Islam menyatakan bahwa menjelang datangnya hari kiamat, tembok penghalang yang selama ini membatasi Yajuj dan Majuj akan hancur, dan pada saat itu, mereka akan dilepaskan ke permukaan bumi. Mereka akan menyebar ke seluruh penjuru bumi, memenuhi dataran dan pegunungan, serta menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Mereka digambarkan tidak membedakan antara manusia, hewan, atau tumbuhan. Semua yang hidup akan mereka hancurkan,
semua yang berdiri akan mereka runtuhkan, dan bumi akan berada dalam keadaan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan air danau dan sungai akan mereka habiskan, karena jumlah mereka yang begitu banyak dan kerakusan mereka yang tidak mengenal batas. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika Yajuj dan Majuj dilepaskan, umat manusia akan berada dalam ketakutan luar biasa. Mereka akan lari dan bersembunyi di gunung-gunung, dan tidak akan ada kekuatan militer atau politik yang mampu menghalau gerakan mereka. Kehadiran mereka di muka bumi akan menjadi salah satu tanda besar bahwa dunia sedang berada di ambang kehancuran. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pada akhirnya mereka tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan manusia, tetapi akan dihancurkan oleh makhluk kecil yang dikirim oleh Tuhan yang masuk ke lubang hidung mereka dan menyebabkan kematian massal. Yajuj dan Majuj adalah cerminan dari potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh kekuatan manusia yang kehilangan nilai dan arah. Mereka bukan sekadar kisah tentang bangsa barbar di masa lalu, tetapi juga menjadi simbol peringatan bahwa ketika kekuasaan berada di tangan mereka yang tidak memiliki etika dan petunjuk, maka kehancuran adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Kisah ini menjadi refleksi spiritual bahwa kekuatan, teknologi, dan jumlah yang besar tidaklah berarti jika tidak dibarengi dengan petunjuk moral dan tuntunan ilahi. Lebih jauh dari itu, kisah Yajuj dan Majuj mengajarkan bahwa setiap zaman memiliki tantangannya sendiri terhadap kehancuran dan kemerosotan moral. Bisa jadi, Yajuj dan Majuj bukan hanya entitas fisik, tetapi juga gambaran dari sifat manusia yang rakus, tidak terkontrol, dan menghancurkan tatanan kehidupan. Mereka adalah bayangan kelam dari apa yang dapat terjadi jika manusia melupakan nilai-nilai ketuhanan dan membiarkan hawa nafsu menguasai bumi. Oleh karena itu, kisah ini bukan hanya untuk ditakuti, tetapi untuk direnungkan, agar umat manusia tetap menjaga nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan. Dengan memahami kisah Yajuj dan Majuj secara mendalam, kita diingatkan bahwa sekuat apapun sebuah peradaban dibangun, jika tidak dilandasi dengan kebenaran, keadilan, dan petunjuk dari Tuhan, maka kehancuran akan menjadi akhir yang tak terhindarkan. Dan bahwa dalam menghadapi ancaman sebesar apapun, kekuatan sejati bukanlah senjata, tetapi keteguhan iman dan pengharapan kepada pertolongan Tuhan. Keempat, perbedaan karakter. Dalam lembaran sejarah besar umat manusia yang diwariskan melalui tradisi lisan, kitab-kitab suci, dan tafsir para ulama terdahulu, terdapat dua kelompok bangsa yang berasal dari akar yang sama, namun memiliki karakter yang sangat bertolak belakang. Keduanya diyakini berasal dari keturunan Yafith bin Nuh, namun mereka tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang mencerminkan dua sisi yang sangat berbeda dari watak kemanusiaan. Di satu sisi, terdapat bangsa Tarsis yang dikenal sebagai bangsa pelaut dan pedagang, penuh peradaban, berbudaya tinggi, serta menjunjung nilai damai dan hubungan antar bangsa. Di sisi lain, berdiri Yajuj dan Majuj, dua kelompok manusia yang dikenal dengan kekuatan destruktifnya, tidak mengenal belas kasihan, dan merupakan simbol dari kekacauan dan kehancuran. Perbedaan antara keduanya tidak hanya terletak pada cara hidup dan wilayah tempat mereka menetap, tetapi juga pada nilai-nilai dasar, visi peradaban, dan cara mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Bangsa Tarsis muncul dalam berbagai catatan kuno sebagai bangsa yang gemar menjelajah lautan dan menjalin perdagangan dengan bangsa-bangsa lain. Mereka dikenal membangun kapal-kapal besar, menyusuri samudra, dan berdagang tidak hanya untuk keuntungan materi, tetapi juga sebagai sarana pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan. Dalam tradisi kitab suci, bangsa Tarsis disebut sebagai pembawa barang-barang berharga seperti emas, perak, dan logam-logam langka dari negeri yang jauh. Mereka merupakan simbol dari peradaban yang terbuka, yang menghargai kerjasama, menjunjung tinggi etika berdagang, dan menghormati bangsa lain. Di pelabuhan-pelabuhan tempat mereka singgah, bangsa Tarsis dikenang bukan sebagai penjajah atau penakluk, melainkan sebagai tamu yang ramah dan mitra dagang yang jujur. Mereka mendirikan kota-kota pesisir, mengembangkan seni, teknologi perkapalan, serta sistem ekonomi yang terorganisir. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu diwujudkan melalui kekerasan, melainkan melalui kecanggihan berpikir, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan kemampuan untuk membangun relasi sosial yang damai.
Bangsa Tarsis adalah simbol dari kemajuan yang diraih melalui kerja keras, penguasaan ilmu, dan harmoni dengan bangsa lain. Sementara itu, Yajuj dan Majuj merupakan cerminan dari sisi gelap kemanusiaan yang tidak terikat oleh nilai, etika, maupun batas moral. Dalam narasi keagamaan, mereka digambarkan sebagai bangsa yang sangat kuat dan tak terkalahkan oleh kekuatan manusia biasa. Mereka tidak memiliki tatanan hukum, tidak menghargai peradaban, dan menjadikan kehancuran sebagai bagian dari keberadaan mereka. Mereka dikenal karena jumlah mereka yang sangat banyak dan kekuatan mereka yang luar biasa, namun tidak memiliki kendali terhadap naluri merusak yang membara dalam diri mereka. Yajuj dan Majuj adalah gambaran dari manusia yang hidup tanpa kendali diri, tanpa petunjuk ilahi, dan tanpa kepedulian terhadap keharmonisan hidup bersama. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka dikurung oleh seorang penguasa saleh bernama Zulkarnain yang membangun tembok besar dari besi dan tembaga untuk menahan kerusakan yang mereka sebabkan. Hal ini menandakan bahwa kehadiran mereka dianggap sebagai ancaman besar bagi umat manusia. Mereka bukan bangsa yang membangun, melainkan bangsa yang menghancurkan. Jika bangsa Tarsis menggunakan kekuatan mereka untuk menghubungkan dunia, menyatukan budaya, dan memperluas pemahaman antar bangsa, maka Yajuj dan Majuj menggunakan kekuatan mereka untuk memecah, merusak, dan melenyapkan keteraturan. Lebih dari itu, bangsa Tarsis adalah bangsa yang memilih jalan peradaban, sedangkan Yajuj dan Majuj adalah bangsa yang menolak segala bentuk tatanan. Bangsa Tarsis membentuk hubungan yang berkelanjutan, membangun kota-kota dan pelabuhan, dan meninggalkan jejak peradaban yang dihormati. Yajuj dan Majuj tidak meninggalkan peradaban, hanya kehancuran. Mereka tidak dikenal membangun sistem sosial, hukum, atau budaya, tetapi dikenal sebagai badai besar yang merobek semua bentuk kehidupan yang ada di hadapan mereka. Ketika bangsa Tarsis dikenang dalam sejarah sebagai bangsa yang membawa kekayaan, pengetahuan, dan perdamaian, Yajuj dan Majuj dikenang dalam nubuatan sebagai bangsa yang akan datang membawa kehancuran besar sebelum tibanya hari kiamat. Bahkan dalam doa-doa umat manusia, nama Yajuj dan Majuj disebut sebagai ancaman besar yang hanya dapat dihindari dengan perlindungan dari Tuhan. Kehadiran mereka dalam narasi keagamaan adalah sebagai tanda kehancuran sistem kehidupan, runtuhnya tatanan dunia, dan awal dari masa-masa paling gelap dalam sejarah umat manusia. Perbedaan karakter antara bangsa Tarsis dan Yajuj Majuj mencerminkan pertarungan abadi dalam diri manusia dan dalam sejarah umat manusia itu sendiri. Pertarungan antara pembangunan dan penghancuran, antara pengetahuan dan kebodohan, antara etika dan kezaliman, antara damai dan kekacauan. Bangsa Tarsis mewakili harapan bahwa umat manusia mampu tumbuh dalam perdamaian, sedangkan Yajuj dan Majuj adalah pengingat bahwa jika manusia melepaskan nilai-nilai kebenaran dan petunjuk ilahi, maka ia bisa berubah menjadi makhluk yang bahkan lebih merusak daripada bencana alam. Dengan demikian, kisah kedua bangsa ini bukan sekadar cerita tentang dua kelompok manusia yang berbeda asal-usul, tetapi kisah tentang dua jalan kehidupan yang sangat berbeda. Jalan yang satu menuju peradaban dan cahaya, jalan yang lain menuju kehancuran dan kegelapan. Di antara dua jalan itu, sejarah manusia terus berjalan dan pilihan selalu ada pada umat manusia. Apakah akan membangun seperti bangsa Tarsis atau menghancurkan seperti Yajuj dan Majuj? Kelima, aspek genealogi dan eskatologi. Dalam perjalanan panjang sejarah umat manusia, ada dua ranah yang senantiasa saling terhubung dan memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap keberadaan manusia di muka bumi, yaitu aspek genealogi dan aspek eskatologi. Genealogi berbicara tentang asal-usul dan silsilah manusia, menyusuri garis keturunan yang melahirkan berbagai bangsa dan peradaban. Sementara itu, eskatologi membahas tentang akhir zaman, hari pembalasan, dan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi menjelang kiamat. Dalam tradisi keagamaan, khususnya dalam Islam, kedua aspek ini bukan hanya berdiri sendiri, tetapi saling bersinambungan. Salah satu contoh paling menarik yang menunjukkan keterkaitan antara keduanya adalah kisah tentang keturunan Yafit bin Nuh, termasuk di dalamnya bangsa Tarsis dan bangsa Yajuj dan Majuj. Setelah bencana banjir besar yang menghapus kehidupan sebelumnya, Nabi Nuh dan ketiga anaknya menjadi titik awal dari umat manusia generasi berikutnya.
Dari putranya yang bernama Yafit, lahirlah keturunan yang menyebar ke wilayah utara dan barat bumi. Para ahli tafsir dan sejarawan kuno mencatat bahwa dari keturunan Yafit muncul berbagai bangsa yang kelak mendiami kawasan Eropa, Asia Tengah, serta daerah-daerah yang lebih jauh ke utara. Nama-nama seperti Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras sering disebut sebagai anak-anak atau cucu-cucu dari Yafit, dan dari merekalah lahir berbagai bangsa yang memiliki budaya, bahasa, dan sistem kehidupan yang beragam. Bangsa Tarsis dalam kerangka genealogi ini diyakini berasal dari salah satu cabang keturunan Yafit. Mereka dikenal sebagai bangsa yang berkembang di wilayah barat daya, kemungkinan besar di sekitar Laut Tengah atau semenanjung Iberia. Dari jalur keturunan yang sama, bangsa Tarsis membangun peradaban yang damai, menjelajah laut, dan membentuk jaringan perdagangan dengan berbagai bangsa. Dalam catatan kuno, mereka muncul sebagai bangsa yang ramah dan cerdas, dengan kemampuan berlayar dan berdagang yang luar biasa. Mereka menjadi simbol dari bagaimana keturunan Yafit mampu berkembang menjadi bangsa yang membangun, menjalin hubungan, dan menciptakan kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi. Namun, dalam jalur keturunan Yafit pula, muncul dua bangsa yang sangat berbeda wataknya. Mereka adalah Yajuj dan Majuj. Berbeda dari Tarsis, Yajuj dan Majuj adalah simbol dari kekacauan dan kehancuran. Mereka disebutkan dalam Al-Quran sebagai dua bangsa perusak yang dikurung oleh seorang raja saleh bernama Zulkarnain. Mereka memiliki kekuatan besar, jumlah yang sangat banyak, dan sifat yang sangat liar. Meski berasal dari keturunan yang sama dengan bangsa Tarsis, karakter dan peran mereka dalam sejarah serta dalam narasi kenabian sangat bertolak belakang. Inilah titik awal keterkaitan antara aspek genealogi dan eskatologi. Dalam aspek genealogi, Yajuj dan Majuj adalah bagian dari sejarah manusia, berasal dari garis keturunan yang sahih. Mereka bukan makhluk asing atau jin, melainkan manusia seperti bangsa lainnya. Namun, dalam aspek eskatologi, mereka memainkan peran yang sangat menentukan. Yajuj dan Majuj muncul dalam tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Dalam berbagai riwayat Islam, disebutkan bahwa setelah datangnya Nabi Isa kembali ke dunia, dan setelah umat manusia berada dalam kondisi yang sangat kritis, tembok yang menahan Yajuj dan Majuj akan runtuh. Mereka akan keluar dengan kekuatan yang tidak bisa dibendung, menyebar ke seluruh penjuru bumi, dan menghancurkan segala sesuatu yang mereka temui. Peristiwa ini adalah bagian dari skenario besar yang menandai fase-fase akhir dari kehidupan dunia. Yajuj dan Majuj dalam konteks eskatologi bukan hanya sekadar dua bangsa perusak, tetapi representasi dari kebangkitan kekuatan manusia yang tidak lagi dikendalikan oleh nilai-nilai ketuhanan, kekuatan yang lepas dari kontrol moral, dan yang hanya mengedepankan kehancuran sebagai tujuannya. Mereka menjadi pengingat bahwa dalam sejarah umat manusia, garis keturunan tidak serta-merta menentukan arah kehidupan, sebab dari keturunan yang sama dapat lahir dua bangsa dengan jalan yang sangat berbeda. Satu membangun peradaban, yang lain menghancurkannya. Bangsa Tarsis dalam narasi eskatologi justru muncul dengan citra yang berbeda. Dalam beberapa tradisi kitab suci disebutkan bahwa bangsa dari negeri jauh seperti Tarsis akan datang membawa persembahan kepada Tuhan di akhir zaman. Mereka bukan bagian dari kekuatan perusak, melainkan bagian dari bangsa-bangsa yang kembali kepada jalan yang benar. Ini menunjukkan bahwa keturunan Yafit, meskipun berbeda arah sejarah, tetap memiliki pilihan untuk berperan dalam narasi akhir zaman sebagai pembangun atau penghancur. Aspek genealogi memberikan kita pemahaman tentang asal-usul biologis dan historis, tetapi aspek eskatologi memperluas cakrawala pemikiran kita dengan memperlihatkan bagaimana takdir dan kehendak Tuhan mengarahkan sejarah manusia menuju suatu titik akhir. Dalam titik pertemuan antara keduanya, manusia diajak untuk merenung bahwa garis keturunan bukanlah takdir akhir. Yang menentukan adalah bagaimana manusia memilih jalan kehidupannya. Apakah mengikuti petunjuk dan membangun peradaban seperti bangsa Tarsis, atau memilih jalan kegelapan dan kehancuran seperti Yajuj dan Majuj. Dengan memahami kedua aspek ini secara utuh, kita tidak hanya mendapatkan gambaran tentang siapa kita dan dari mana kita berasal, tetapi juga tentang kemana kita akan menuju. Genealogi mengajarkan kita untuk menghargai sejarah,
sedangkan eskatologi mengajarkan kita untuk bersiap menghadapi masa depan. Dan dalam keduanya, terkandung pelajaran bahwa peradaban yang agung dibangun bukan hanya oleh kekuatan keturunan, tetapi oleh nilai, iman, dan petunjuk yang benar dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam perjalanan hidup umat manusia yang panjang dan penuh liku, Allah telah menghadirkan berbagai kisah, tokoh, dan bangsa-bangsa terdahulu sebagai cermin dan pelajaran bagi generasi berikutnya. Salah satu bangsa yang disebut dalam sejarah dan tradisi kenabian adalah bangsa Tarsis, yang dikenal sebagai bangsa pelaut dan pedagang yang berhasil membangun peradaban di tengah tantangan zaman mereka. Meskipun asal-usul dan kisah lengkap mereka tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran, namun penyebutan mereka dalam berbagai riwayat dan teks-teks terdahulu menjadi titik tolak penting bagi kaum muslim untuk merenungkan nilai-nilai yang dapat diambil dari jejak kehidupan bangsa tersebut. Tujuan mengambil pelajaran dari tokoh dan bangsa seperti Tarsis bukanlah semata-mata untuk menelusuri sejarah dan mengagumi kejayaan masa lalu. Sebaliknya, pelajaran dari mereka menjadi bahan perenungan yang dalam bagi umat Islam agar dapat memahami bagaimana nilai-nilai peradaban, etos kerja, dan akhlak mulia dapat menjadi fondasi kokoh bagi kebangkitan umat. Bangsa Tarsis adalah contoh bagaimana sebuah masyarakat dapat berkembang menjadi bangsa besar dengan menjunjung tinggi prinsip perdamaian, kejujuran dalam perdagangan, keberanian dalam menjelajah dunia, serta kemampuan menjalin hubungan baik dengan bangsa-bangsa lain. Dalam konteks kehidupan kaum muslim, pelajaran dari bangsa Tarsis dapat menjadi inspirasi tentang pentingnya membangun kekuatan, bukan hanya dari segi militer atau politik, melainkan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan kerjasama global yang saling menghormati. Bangsa Tarsis dikenal karena keberaniannya mengarungi lautan yang luas, menantang ombak dan badai demi mencapai negeri-negeri jauh untuk berdagang dan membina hubungan antar bangsa. Dari sini, kaum muslim dapat mengambil pelajaran bahwa keberanian menempuh jalan yang sulit demi tujuan yang mulia adalah salah satu ciri umat yang tangguh dan berjiwa besar. Selain itu, bangsa Tarsis juga menunjukkan bahwa kejayaan tidak datang dengan cara menindas atau menjajah, melainkan dengan menjalin perdagangan yang adil, beretika, dan saling menguntungkan. Dalam hal ini, kaum muslim diingatkan akan ajaran Islam yang menempatkan kejujuran dalam muamalah sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat. Rasulullah mengajarkan bahwa pedagang yang jujur akan dibangkitkan bersama para nabi dan orang-orang saleh. Maka dari itu, meneladani semangat bangsa Tarsis dalam berdagang bukanlah semata-mata mengejar keuntungan duniawi, melainkan juga untuk menegakkan prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam interaksi ekonomi. Lebih jauh lagi, bangsa Tarsis bisa dijadikan contoh dalam hal kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman. Mereka adalah bangsa yang mampu merespons tantangan geografi dan iklim dengan membangun armada laut, teknologi pelayaran, serta strategi dagang yang efisien. Umat Islam juga diajarkan untuk tidak menjadi umat yang kaku dan tertinggal, melainkan umat yang terus berkembang dan berinovasi seiring perubahan zaman, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai syariat dan adab Islam. Pelajaran dari bangsa Tarsis bukan hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada umat secara kolektif. Sebagaimana bangsa tersebut mampu bangkit dan menjadikan lautan sebagai jalan kemajuan, maka umat Islam pun dapat belajar untuk menjadikan tantangan sebagai peluang, perbedaan sebagai kekuatan, dan dunia yang luas ini sebagai ladang amal, dakwah, serta pembangunan peradaban yang rahmatan lil alamin. Dengan mengambil pelajaran dari bangsa Tarsis, kaum muslim tidak diminta untuk meniru budaya mereka secara membabi buta, melainkan untuk menyaring nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam dan menggunakannya sebagai bekal dalam membangun umat yang kuat, berilmu, beradab, dan berperan aktif dalam peradaban dunia. Sejarah mereka adalah cermin, bukan untuk disembah, tetapi untuk direnungi. Di balik setiap kejayaan, selalu ada nilai, strategi, dan semangat yang dapat dipelajari dan diterapkan kembali dalam konteks kehidupan modern kaum muslim hari ini. Maka sesungguhnya, mengenal dan mengambil pelajaran dari tokoh serta bangsa seperti Tarsis bukan sekadar upaya intelektual, tetapi merupakan bagian dari ibrah yang diajarkan oleh Allah dalam berbagai ayatnya
agar umat manusia senantiasa belajar dari masa lalu untuk menghadapi masa depan dengan iman, ilmu, dan amal yang benar.